Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika kelas Bu Naning. Kali ini Bu Naning akan membahas mengenai dua bangun datar yang sebangun. Oke, sudah siap anak-anak? Jangan lupa kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita membahas latihan soal, maka Bu Naning sampaikan kembali syarat kesebangunan dua bangun datar, yaitu pertama, perbandingan semua sisi yang bersesuaian sama besar, kemudian besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian simbol untuk kesebangunan adalah seperti berikut. Ya, ini artinya dua bangun datar tersebut sebangun. Jadi kalau kita mau menyebutkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka kita dapat menuliskan cukup seperti ini saja. Yang pertama, apakah jajar genjang ABCD dan KLMN sebangun? Kita harus mengecek perbandingan besar sudutnya, apakah yang bersesuaian sama besar atau tidak. Kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar atau tidak. Pada jajar genjang yang kecil, di sini sisi AB merupakan sisi yang pendek. Lalu kita lihat di jajar genjang KLMN, ternyata sisi yang pendek adalah LM dan KN ya. Tadi di jajar genjang yang ABCD, AB dan CD. Kemudian pada jajar genjang ABCD, sisi panjangnya adalah BC dan AD. Sedangkan pada jajar genjang KLMN, di sini KL dan MN merupakan sisi yang panjangnya. Nah, sekarang kita tulis perbandingannya. Sisi yang bersesuaian tersebut. Pertama yang kita tulis di bagian atas adalah jajar genjang yang kecil ya, dan harus konsisten. Sehingga di sini AB per LM, AB itu 9, kemudian LM-nya 12. Bisa disederhanakan 3/4. Dan sisi BC bersesuaian dengan KL. BC di sini 12 panjangnya, KL-nya 16. Disederhanakan 3/4. Ternyata besarnya sama ya. Syarat pertama terpenuhi, yaitu AB per LM sama dengan BC per KL. Oke, ini syarat yang pertama. Nah, kita lihat apakah syarat keduanya juga dipenuhi. Kita cek besar sudutnya. Di sini sudut yang bersesuaian ABC, sudut ABC ini bersesuaian dengan sudut LKN ya, di sini, atau dengan sudut LMN ya. Jadi di sini ABC atau ADC itu bersesuaian dengan LKN dan LMN. Sedangkan sudut BAD ini bersesuaian dengan sudut KLM dan sudut KNM. Oke, itu bersesuaiannya. Sekarang kita cek bagaimana besarnya ya. Apakah besarnya juga sama? Nah, di sini pada jajar genjang ABCD, diingat bahwa
sudut ABC ditambah sudut BAD itu besarnya 180 derajat. Sehingga sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurang 57 derajat, yaitu 123 derajat. Oke, jadi di sini besarnya 123 derajat ya. Kemudian kita cek lagi besar sudut LKN, apakah dia 57 derajat? Perlu diingat, sudut KLM ditambah sudut LKN ini besarnya 180 derajat. Sehingga sudut LKN adalah 180 derajat dikurangi 123 derajat. Yaitu jawabannya adalah 57 derajat. Nah, ternyata besarnya sama ya. Yang ini 57 derajat. Oke, jadi ternyata besar sudutnya sama pada bagian sudut yang bersesuaian. Yaitu sudut ABC sama dengan sudut LKN dan sudut BAD sama dengan sudut KLM. Jadi jawabannya adalah sebangun. Jadi jawabannya adalah sebangun. Jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang KLMN. Oke, di contoh soal yang kedua, kalau di sini sudah diinformasikan bahwa kedua trapesiumnya adalah sebangun. Nah, kita diminta mencari nilai P. Kalian perhatikan di sini hurufnya sudah ditandai ya. Maksud Bu Naning, sudutnya sudah ditandai dengan huruf, sehingga kita tinggal cari huruf yang sama menandakan besar sudut yang sama. Di sini X dengan X berarti ini sama ya. Kemudian O dengan O. Lalu di sini R, Bu Naning tandai yang R, dan satu lagi Q dengan Q. Nah, sekarang untuk menentukan nilai P, maka kita lihat di sini mana sisi yang bersesuaian. Untuk menentukan sisi yang bersesuaian, kalian dapat lihat pasangan sudutnya. Misalnya di sini yang dibatasi sudut R dengan R dan O, kita tandai garisnya di sini R dan O dibatasi R dan O, maka pada trapesium yang kedua ada di sini. Oke? Jadi kita tulis perbandingannya P plus 4/36. Nah, karena dinyatakan sebangun, maka hasilnya pasti akan sama dengan perbandingan sisi bersesuaian yang lainnya. Di sini yang ada pada trapesium yang kecil adalah 10. Nah, di sini yang 10 ini dibatasi oleh sudut Q dan R. Maka kita lihat di trapesium yang kedua yang dibatasi sudut Q dan R adalah sisi ini, yaitu yang 15. Sehingga kita tulis di sini 10/15. Jangan sampai salah atau tertukar menulisnya. Jika kalian menuliskan pada bagian atas ini adalah
trapesium yang kecil lebih dulu, maka di bagian yang kedua pun pada bagian atasnya juga harus yang ada di trapesium yang kecil terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Ingat ini kali silang ya. Kali silang karena yang akan kita cari adalah nilai P, maka di sini 15 belum ada temannya. Supaya gampang mengingatnya, yang ada temannya kita tulis menjadi perkalian, yang belum ada temannya kita tulis di bagian bawah. Ya, atau Bu Naning biar mudah mengingatnya, yang jomblo itu tulisnya di bawah ya, karena dia pasangannya belum ketemu jawabannya. Nah, sekarang kita hitung di sini 36 kali 10 per 15 ini ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Kalau bisa kita coret saja dulu. Dibagi 5 ini 2, kemudian ini 3. Lalu kita sederhanakan lagi, 36 dibagi 3 itu adalah 12. Sehingga P tambah 4 hasilnya adalah 12 kali 2, yaitu 24. Maka nilai P sama dengan 24 dikurang 4, yaitu 20. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi informasi yang sudah kalian terima jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.